Dari saya pribadi atau sobat milenial nih, pasti kan ada yang pernah dengar ya, kalau katanya orang meninggal, orang tersebut masih gadis atau masih perawan, nah kuburannya itu harus dijaga. Jadi itu walaupun udah modern kayak gini, masih banyak yang ilmu-ilmu gitu Mbak, kasarnya orang-orang yang manfaatin kayak gitu buat mungkin ilmu hitam kali ya gitu. Makanya pihak dari keluarga tuh biasanya minta tolong sama entah penggali kubur ataupun siapa buat jagain makam keluarganya gitu. Oh jadi saya bisa nyimpulin ya Mas ya, sosok-sosok itu, sosok yang terlihat ini yang kayak kuntilanak yang datang ke Mas itu sebenarnya tuh dari yang ya, ilmu itu ya, bisa dibilang ya. Kalau yang saya pikirin sih gitu, jadi gimana caranya ngusir yang jagain makam perawan ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cemimi, cerita mistis milenial. Kembali lagi bersama gue Disa. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber bernama Kak Andi yang mempunyai profesi penjaga tempat pemakaman umum. Wow, baru disebutin tempatnya aja udah serem banget ya. Pasti banyak banget pengalaman mistis-mistis yang bisa kita gali ke Kak Andi ini. Kita bisa bertanya tentang awal mulanya kenapa nanti, dan hal-hal terseram yang sering terjadi di pemakaman umum. Oke, biar nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke... Selamat malam Kak Andi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Dari mana nih? Dari tempat pemakaman umum kah apa? Dari mana? Nah, saya dari rumah tadi. Oh, dari rumah. Aman ya? Aman. Saya yang agak-agak gitu kalau dari TPU. Tapi rumahnya depan TPU Mbak, gitu. Aduh, agak-agak nih. Sobat milenial, rumahnya dekat TPU. Kerjanya di TPU juga. Iya. Jadi hidupnya dipenuhi dengan TPU dong. Nah, boleh ceritain nggak awal mulanya tuh gimana bisa jadi menjaga TPU gitu? Gini, kalau awal mulanya kan dulu saya masih sekolah ya Mbak ya. Terus orang tua tuh dulu kerjanya tuh ada beberapa temennya gitu. Kebetulan kalau dulu kita boleh makamin malam hari gitu kan. Nah, ada orang laporan pemakaman, tapi temannya orang tua nih, temannya bapak, kebetulan lagi pergi pada nih. Kata ibu gini, almarhum, sana bantuin bapak lu gali gitu kan. Ya karena walaupun masih kecil tapi kan, oh iya bantuin gali ya gitu, bantuinlah orang tua gitu. Nah mulai dari situlah saya baru mak besok kalau ada gali lagi aja bilangin ya gitu kan. Karena saya jujur ya Mbak ya, pas bantuin orang tua gali, mungkin orang tua senang, oh ini anaknya bantuin gitu kan, nih buat jajan gitu kan. Oh iya. Nah makanya dari situ mulai bantu-bantu orang tua sampai sekarang. Oh gitu. Sampai saat ini. Nah iya. Tadi kan Kak Andi kan jelasin tuh, katanya dulu itu boleh memakamin itu malam ya. Memang untuk peraturan di sekarang nih udah tidak boleh atau ada batas waktunya? Boleh diinformasikan juga? Boleh. Jadi kalau misalkan pemakaman sekarang itu batas maksimal laporan itu jam 4 sore gitu. Karena tidak boleh lagi ada pemakaman malam. Tidak bolehnya karena yang pertama mungkin kurang penerangan. Yang kedua mungkin ada binatang-binatang yang berbisa ataupun apalah gitu kan. Mungkin yang terakhir keselamatan si pekerja gitu, penggali gitu. Yang namanya gali malam-malam kan nggak kelihatan ya Mbak ya, takut salah pacul ataupun apa gitu kan. Makanya ada peraturan tuh batas maksimal jam 4 sore dan pemakaman jam 6 sore. Gitu. Oke, jam 4 sore loh, sobat milenial. Nah, rasanya nih
pertama kali ikut bekerja itu menggali pemakaman, itu gimana rasanya? Awal pertama kali nih, apalagi kan usianya masih belia kan? Apakah karena ya have fun aja, senang aja gitu? Apa ada rasa ketakutan? Apa gimana? Kalau pertama sih karena bantu orang tua, jadi saya nggak berpikir apa-apa, Mbak. Yang saya memang orangnya tuh rada bedanya mikirnya positif terus gitu kan. Mau dari hal-hal yang mistis ataupun apa-apa, saya memang berpikirnya positif, bukan gitu misalkan, ataupun ya gali-gali, kita nggak gimana-gimana gitu. Awal mulanya itu. Awal mulanya. Oke. Nah, kalau pertama kali diganggu hal-hal mistis itu, apalagi kan kakak ini kan bekerjanya di tempat yang menurut saya pribadi tempatnya mereka gitu loh. Itu pertama kali, itu bagaimana? Boleh diceritain nggak? Waktu itu saya kelas 3 SMP kalau nggak salah. Kelas 3 SMP itu saya udah beberapa 2 tahun diikut orang tua, bantu-bantu gitu kan di pemakaman. Kebetulan kita nggak tahu ya, ada adat istiadat gitu Mbak, kalau misalkan ada makam yang dijagain ataupun enggak gitu kan. Kalau dulu tuh saya nggak tahu tuh makam dijagain untuk apa gitu. Nah, kebetulan orang tua sama beberapa temennya dimintain tolong buat jagain makam. Saya ikutlah di situ tuh Mbak. Nah, sekitar jam 12:30 atau jam 1-an lah, saya kan sudah tidur tuh. Nggak jauh dari makam, paling beda jarak aja sih gitu kan nggak mungkin lah di atas makamnya gitu kan ya. Nah, temennya bapak bilang gini, di ada yang bawain makanan tuh gitu kan. Karena malam-malam jagain makam, denger wah makanan datang nih gitu kan. Seneng gitu kan. Ya nggak mikir lagi, saya bangun, saya diri, saya deketin. Nah, saya kaget tuh Mbak. Ada orang rambutnya gimbal sampai tanah gitu kan. Dia pakai baju putih tuh dari leher, cuma mukanya rada-rada nggak kelihatan gitu kan. Mungkin karena ketutup rambut atau apa gitu, hitam gitu. Saya lihat ini apa gitu kan. Ya, saya kan nggak pernah lihat kayak gitu ya. Yang saya rasain cuman jantung deg-degan, ini belakang nih berat gitu kan. Saya langsung lari Mbak, deketin temen bapak saya peluk, saya nangis gitu kan. Yang saya nggak tahu apa-apa gitu ya. Itu apa gitu kan. Nah, nggak sampai 2 menit lah, kata temennya bapak, udah nggak ada gitu kan. Gitu, saya tanya, itu apaan tadi gitu kan, orang apa bukan gitu kan. Karena saya orangnya mikirnya orang atau apa gitu, nggak pernah mikir yang gimana. Katanya enggak, itu kuntilanak katanya gitu. Dan saya kaget tuh, itu yang di TV-TV kali ya gitu. Iya, dikiranya ngeprank gitu ya. Apa gitu, karena kan zaman saya masih kelas 3 SMP itu memang kayak apa sih namanya, film horor ataupun apa-apa palingan ngeliatnya di TV gitu kan. Terus juga memang zaman dulu tuh kita kalau ngeliat TV-TV misteri itu takut gitu aja kan, bawaannya. takut aja. Padahal sih kerja di pemakaman gitu. Tapi suasananya di situ memang sepi apa? Kalau di pemakaman itu ada kalanya dia sepi, ada kalanya biasa aja gitu. Jadi memang ada hari-hari yang dimana itu kita nih ngerasa nggak nyaman gitu kan. Tapi Mas sendiri tahu hari ini atau enggak? Cuman feeling aja nih kayaknya lagi sepi banget ya. Kalau saya bilang sih gini Mbak, kalau orang kan pasti kalau dia ngerasa terancam walaupun dia nggak tahu, dia punya ini firasat ataupun apa gitu kan. Kayak gitu aja sih. Jadi gitu. Ngebacanya memang dari perasaan dan ditambah udah sering kan setiap hari ke sana, jadi udah tahu. Udah tahu lokasi, udah tahu apa-apa, jadi ya biasa aja gitu. Cuman ya memang jujur ada kalanya saya takut gitu kan, karena saya masih manusia juga Mbak. Gitu. Nah, Mas kan juga berprofesi menggali kuburan kan. Ada hal yang maksudnya bikin ngerasa jantung deg-degan nggak? Maksudnya deg-degan dalam hal
menyeramkan kah? Atau kayak, kok ini bener-bener gak masuk logika gue ya gitu, hal ini bisa terjadi gitu? Kalau yang nggak saya pikirin tuh gini, bukan nggak saya pikirin sih, yang nggak saya Masuk terima logika lah ya. sama logika saya gini. Kalau misalkan lagi azan maghrib kita masih penggalian gitu, itu tuh ibarat orang disuruh berhenti mbak, tapi caranya beda gitu. Dari bawah tuh kayak tahu papan dinding ari itu digebuk duk 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 gitu, Digedor gitu. digedor. Itu pun bukan sekali, Tapi itu dari tanah. dari bawah. Iya, dari bawah tanah kan. Tapi bunyinya kayak papan. Papan bukan kayak papan, memang papan. Emang papan dipukul gitu. itu nggak masuk logika banget ya. Nggak masuk logika gitu kan. Tapi yang mendengar, kalau misalkan saya mendengar sendiri mungkin bohong kali. Ini yang ada di situ 5 orang ya denger semua gitu. Terus kata orang tua bilang, udah naik dulu, tunggu azan, nanti kalau udah azan baru turun lagi. Memang sih sebenarnya kita nggak boleh ya kalau misalnya lagi azan udah stop pekerjaan gitu. Ini kan karena kita harus disegerakan, makanya kadang kita berpikir tuh pas azan tuh udah tanggung gitu, padahal belum semuanya gitu. Ya, pekerjaan Mas juga kan mulia, kasihan. Kebanyakan orang kan apa ya dibilang, kalau sudah meninggal itu harus disegerakan dimakamkan. Nah, saat itu kondisi azan dan memang harus stop juga gitu kan. Tapi kondisi hati kayak kasihan, jenazahnya terlalu takutnya lama gitu. Nah, hal yang nggak pernah bisa kakak sendiri lupakan, kejadiannya tuh bener-bener yang gila, ini bener-bener logika gue tuh tergoncang. Apalagi kan sobat milenial, kakak sendiri nih berpositif thinking banget. Iya betul. Logikanya tuh bener-bener masih berpikir logika. Ada kuntilanak aja masih yang kayak itu manusia gitu. Itu kan. orang bukan gitu. Itu kan. orang Jadi bukan saya gitu. Kadang tuh nggak pernah mikir langsung setan nggak, tapi ini orang apa nih? Tapi gitu tuh kan. kayaknya karena kan pekerjaan kakak sendiri kan di TPU. Betul, karena jujur mbak ya, saya tuh kalau misalnya ada pemakaman ya biasa ngeliat yang jenazah dibungkus kain kafan gitu. Jadi hal biasa gitu ya. Iya, jadi nggak berpikir yang gimana gitu. Yang masa iya dia keluar ataupun apa gitu kan. Nah, gitu sih. Yang bener-bener momen nggak pernah bisa terlupakan dan nggak masuk logika banget nih. Kok itu bisa terjadi gitu? Sebenarnya sih ada 2. Boleh diceritakan? Yang benar-benar nggak saya lupain gitu kan. Ini hal yang berbau misis apa pembelajaran? Pertama yang misis dulu, baru nanti pembelajaran. Kalau untuk yang misis gini, saya kan kalau malam sebelum nikah ya, sebelum nikah itu kalau malam memang jagain di atas pemakaman. Karena banyak orang-orang yang pacaran di pemakaman tuh malam-malam gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau udah orang masuk, saya suruh keluar dari pemakaman gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu saya bertiga nih mbak. Saya, teman saya, sama abang-abangan saya, saya bilangnya. Nah, abang-abangan saya tuh lagi ngomelin temen saya nih ceritanya nih karena ada masalah. Cuman posisinya kita kayak segitiga loh gitu. Gini posisinya. Cuman abang-abangan saya ini kayak mbak gini. Duduk di atas. Agak di atas gitu duduknya. Saya agak di bawah. Lagi ngomelin, tahu saya nyium bau nih gitu. Saya nyium bau, bau nggak enak gitu kan. Saya bilang sih bau sepiteng, saya bilangnya gitu kan. Saya selinguk gitu kan. Saya diem aja nih. Terus lama nggak sampai 5 menit nih baunya lama-lama tuh nyengat gitu kan. Makin nyengat hidung sampai kayak kita ngerasa mual gitu kan. Ini bau apa sih gitu kan. Saya cari. Cuma pas kayak gini nih, jarak 2 langkah dari abang-abangan saya tuh ya itu saya bilang, kalau orang bilang sih pocong gitu kan. Itu tinggi, cuman dia nggak madep ke kita, madepnya nyamping gitu. Nggak, saya nggak bisa ngeliat mukanya. Cuman saya mikir nih, ini beneran bukan nih gitu. Jadi kan. sosok pocong yang dilihat. Iya, cuman saya dalam hati karena mikirnya positif terus ya mbak ya. Nih, setan bukan ya gitu kan. Saya diem tuh, saya tepok lah nih paha abang saya. Bang, gitu kan. Apaan sih kata abang itu?
Padahal tuh posisinya kan kita segitiga nih, harusnya kan teman saya ngeliat duluan dong, karena dia ngelihat kalau arah ke abang saya gitu. Kalau saya kan ketutupan nih, tapi dia anehnya nih nggak ngelihat nih mbak nih, gitu. Saya diem aja tuh, karena saya tepok pahanya, dia nggak malah ngomelin saya, sih diem aja tuh. Tapi lama-lama nih jantung deg-degan nih mbak nih. Nggak bisa dibohongin. Iya nih kenapa nih gitu kan? Ini kenapa nih? Saya tepok lagi nih, bang gitu kan. Masih ngomel lagi mbak. Yang ketiga kali karena saya udah kacau ya, saya nggak tahu tuh saya Kenapa? Saya gitu? kenapa nih saya kenapa sih gitu kan? Saya tepok yang kenceng, bang gitu kan. Abang saya ngomel, pas ngomel dia diri nengok ke kanan, nggak taunya teman saya yang awalnya nggak ngelihat bareng nih sama abang saya ditinggalin mbak, gitu. Jadi mas yang ditinggalin? Saya yang ditinggalin, gitu. Saya bingung ya. Ini ada di dekat saya, gitu. Saya mau ngapain? Saya mau lari. Saya niat lari, jujur. Saya mau lari sekencang-kencangnya, tapi saya bingung. Ini dengkul saya dalam Mas, duluan. iya benar-benar. Itu Gitu. mukanya bisa dideskripsikan nggak? Kalau untuk muka dia nggak nengok ke saya, mbak. Enggak. Jadi dia nyamping, gitu. Tapi Cuma ngelihat pasti lihat. kesininya tuh hitam, Iya. hitam gitu kan. Hitam gitu. Saya udah bingung gitu kan, udah apa. Nggak lama, saya udah pasrah ya. Ya Allah, saya ngapain nih gitu, mau lari nggak bisa. Saya sampai ngesot gitu mbak. Karena kan saya duduknya pakai sendal nih, biar nggak kotor ya. Saya ambil sendal saya ngesot gitu. Nggak lama, saya digendong sama abang-abang saya tuh. karena berpikirnya itu ibaratnya apa? Kayak bercanda gitu. Padahal posisi saya tuh di situ emang lagi ketakutan, benar-benar ketakutan. gitu kan. Kayak logika sama Iya. hati nggak bisa sinkron. Nggak sinkron gitu kan. Nah, yang lebih saya bilang lucu gitu mbak, kita udah jelas-jelas habis dilatin kayak gitu ya, harusnya kan kita pulang gitu kan. Cuman karena memang kita jagain makam biar nggak ada orang pacaran, itu kan masih jam 10 malam nih, masih sore lah saya bilang ya, tapi kita udah ngalamin hal kayak gitu. Iya benar. Itu masih siang lah ya kalau dibilangnya ya. Di sini masih sore lah gitu kan. Mikir udah ntar juga dia pergi kali gitu kan. Nah, jam 12-an kita naik lagi aja, takut ada orang pacaran gitu. Ya udahlah, saya udah tenang gitu kan. Saya naik lagi nih, cuman nggak di posisi yang sama karena saya takut di situ ada lagi. Saya agak ke pojok nih mbak, biar dia nggak mungkin kesini nih. Gitu. Memang dia nggak ke situ mbak. Saya tuh jarak sama pohon yang agak gede gitu kan, itu 10 meter lah gitu. Lagi ngobrol begini nih, hadap-hadapan begini, tau-tau kita bertiga tuh ngeliat, kalau pohon kan cabangnya begini nih gitu ya. Ini cabang kayak rokok, tahu rokok kalau dihembusin gitu. Iya, hembus putih gitu. Nih lama-lama berbentuk nih pak. Lah saya bilang, ini apa nih gitu kan. Ini saya lagi rokok nih mbak, sampai ini tangan, lah ini apa nih gitu kan. Itu sampai berbentuk orang. Nah yang saya aneh gini, saya masih mikir bukan setan gitu. Bukan setan gitu. Terus Ini orang nih gitu kan, kayak perempuan apa laki, saya nggak tahu itu perempuan atau laki gitu. Saya nggak bisa bedain itu. Yang saya tahu dia turun tapi palanya duluan gitu. Dia jadi turun begini mbak, palanya duluan tuh. Kayak terbang gitu? Nggak terbang, dia turunnya di pohon gitu. Iya. Gitu, turun ke bawah. Jaraknya 5 meter dari kita mbak. Jaraknya tuh, kita bertiga nih. Dan yang saya aneh, saya kira saya paling takut gitu kan. Terus saya nggak bisa ngapa-ngapain karena hidungku lemes lagi gitu. Pasti, saya mau teriak nggak bisa, saya mau lari nggak bisa, saya diem mbak. Gitu, saya mikirnya sih ditinggalin lagi nih sama dua orang, satu abang-abangan saya, satu teman saya. Iya. Ternyata 2 orang ini juga sama kayak Lemes. saya, lemes juga. Terus sosok tersebut nyamperin kah? Atau tiba-tiba hilang? Nggak sampai 5 menit sih mbak. Itu ibarat asap hilang pelan-pelan gitu. Langsung hilang. Langsung hilang.
Atau Mas mengalihkan pandangan dulu terus tiba-tiba balik? Saya nggak bisa nengok, Mbak. Cuman bisa begini aja nih. Iya, kaku ya? Kaku. Gitu. Gitu doang. Aduh. Itu yang serem banget itu saya bilang. Nah, kalau yang yang ada pembelajarannya itu apa? Yang ada pembelajaran gini. Kita nggak bisa ngejudge orang ataupun nilai orang dari pandangan kita. Gitu, kita nggak bisa nilai orang dari pandangan mata kita karena kita nggak tahu apa yang dia lakuin itu di dunianya seperti apa, di akhiratnya seperti apa. Saya nggak bisa nyebut namanya siapa ataupun orangnya dari mana, tapi yang saya tahu dia ahli ibadah. Bukan ahli ibadah sih, apa dia sama agamanya kuat, saya bilang, karena udah dipanggil kasarnya kalau perempuan ustazah, kalau laki-laki ustaz, ibaratnya gitu. Saya nggak mau ilmu agamanya banyak lah, betul, dibanding kita kasarnya gitu ya, karena udah punya panggilan seperti itu. Waktu itu dia meninggal, saya nggak berani bilang ini perempuan atau laki, takut. Iya. Nah, di awal kita mulai penggalian itu Mbak, itu panas banget Mbak. Itu di jam berapa? Masih jam berapa ya? Masih jam 9 lah. Oh iya. Panas banget gitu kan. Sampai selesai pun kasarnya masih panas biasa, masih panas-panas gitu. Kalau Mbak percaya dari panas gitu atau langsung gelap, nggak sampai hitungan detik? Ya enggak lah, maksudnya dalam logika ya. Dalam logika. Apalagi langit. Betul. Jenazah datang nih Mbak. Itu yang namanya lagi terang banget, ketutup. Awan hitam. Awan hitam. Karena jenazah udah datang, udah ditaruh di atas liang lahat, kita deketin dong. Itu hujan badai Mbak. Sampai kita nih diri, itu nggak bisa. Ya, angin. Iya, angin gitu, kayak di TV-TV apa tuh yang sebelah gitu kan. Iya kan. Saya sampai di itu real ya, ngalamin bener-bener loh. Real, bukannya satu orang, bukan saya doang, tapi 5 orang itu. Tim saya gitu kan. Terus kata salah satu teman saya, nanti ini kalau jenazah udah dimakamin baru nih terang. Oh masa sih, nggak percaya tuh Mbak ya, gitu kan. Majulah kita. Satu pohon tumbang karena petir, nggak jauh. Nggak jauh dari pemakaman? Nggak jauh dari kuburannya. Kuburannya. Pohonan rubuh. Kita maju lagi. Jenazah mau dimasukin ke liang lahat. Ibaratnya ini saya. Ini depan saya ini liang lahat nih. Iya. Di depan saya jarak 10 meter lah Mbak. Sambil geledek luar gitu tuh Mbak. Wow. Terus? Itu mungkin kalau nggak ada yang nganterin, itu kali yang disamber. Mungkin. Gitu kan. Itu kita megang pacul, kita megang apa, kita lempar semua dulu. Gitu. Sampai jenazah ditutup, baru mulai berhenti awannya, petirnya udah nggak ada. Terus kita uruk lah, kita bilang uruk makamnya, itu baru terang lagi Mbak. Nah itu tuh barengan sama satu lagi nih, karena ada 2 ya. Oh jadi ada dua yang meninggal saat itu. Tapi kalau yang kedua nih biasa aja, nggak kayak gimana. Itu makanya saya bilang kita nggak bisa nilai orang itu dari covernya, dari luarnya, ataupun dari pandangan kita sendiri. Kan amal ibadah itu kan masing-masing ya. Betul, gitu. Padahal walaupun kasarnya dia punya gelar di agama ataupun apa belum ngejamin jadi akhirat kayak apa. Iya benar. Gitu. Kita nggak pernah tahu ya amal ibadahnya yang mana yang diterima. Gitu. Betul. Wah sedangkan kondisi pas lagi pemakaman itu berarti banyak ya? Ada 2. Oh, kalau menyaksikan banyak Mbak. Karena kalau misalkan orang makamin itu pasti lebih dari 10 ataupun 20 karena kan ada yang turun ke bawah segala macam. Mas kan tadi kan banyak banget nih cerita-cerita mistis yang Mas alamin. Nah, kalau yang bener-bener sama sekali orang lain tuh nggak pernah alamin dan kayak bener-bener kayak gue doang deh yang ngalamin itu, ada nggak Mas? Apanya nih Mbak? Makhluk halusnya? Iya, makhluk halusnya gitu. Mungkin udah lucu kali sih ngomongnya Mbak ya. Udah lucu. Ini horor tapi lucu gitu ya. Boleh diceritain nggak Mas? Saya nih sama teman saya nih, emang saya nih
kalau nongkrong tuh biasa bertiga, bukan nongkrong sih, jaga makam tuh tiga terus gitu kan, bertiga. Nah teman saya salah satu kesurupan nih ceritanya nih. Cuman yang saya aneh, kita tuh bukannya takut, malah mungkin karena udah terbiasa kali ya gitu, malah kita tanya-tanya gitu kan. Nah dan dia bilang apa, dia kuntilanak tapi awalnya laki. Saya bilang kuntilanak laki, bukan, dia nyebutin nama perempuan tapi nama aslinya laki. Kita bilangnya ini kuntilanak banci kali gitu kan. Itu bentuknya gimana sih Mas? hampir sama kayak kuntilanak kalau menurut abang-abangan saya ini, karena memang dia orangnya bisa ngeliat yang gitu-gituan lah Mbak ya. Kalau saya kan emang masa bodoh gitu kan, mau dia kayak apa juga saya juga memang nggak tahu gitu. Kalau menurut abang-abangan saya nih, dia kuntilanak tapi banci gitu. Nah saya bingung tuh, kuntilanak tapi banci itu kayak apa gitu. Kalau saya memang nggak pernah lihat, tapi menurut abang-abangan saya tuh ya ibarat Mbak lihat muka-muka laki-laki ke perempuanan gitulah. Ya. Gitu. Cuman bedanya cara ngomongnya juga kali ya. Cara ngomongnya iya gitu, kayak ke perempuan, tapi dia laki asli, nggak mau dibilang laki. Kenapa nggak mau dibilang laki? Dia nyebutin nama lakinya, nama dia yang laki, tapi dia nggak mau disebut itu nama, dia maunya disebut siapa gitu, nama perempuan gitu. Terus lanjutin yang gitu kan. Nah dia tuh ya saya bilang aneh gitu, suka nyolek kalau misalkan kita lagi nongkrong gitu kan. Itu sampai kita nggak boleh nyebut nama dia, kalau nama dia langsung datang gitu. Kalau saya mah memang nggak bisa ngelihat, jadi kalau misalkan mau ngerjain abang saya itu saya sebut namanya aja biar dia ngelihat gitu kan. Gitu itu. Terus apa ya, orang nangis Mbak, cuman saya nggak tahu itu nangis ada di mana. Yang jelas dulu tuh pernah ada orang meninggal tabrakan gitu kan, dimakamin sore nih menjelang maghrib gitu kan. Tapi karena lubang makam ini belum jadi gitu kan, nunggu dong. Nah dulu tuh di depan rumah saya tuh ada kayak pohon kelapa, pohon rambutan gitu. Nah dulu kan nggak kayak sekarang ya, sekarang kan kayak pakai ambulan gitu ya. Kalau dulu tuh pakai mobil bak tuh Mbak, ditaruh keranda jenazah gitu ya, ditaruh di situ. Nah, waktunya maghrib ternyata tuh keranda ditinggal gitu buat pada sholat maghrib gitu. Karena dulu kan saya masih kecil lah, bisa dibilang masih kecil ya. Sekitar usia usianya masih 8-9 tahun lah gitu. Tapi udah inget-inget kayak gitu kan, sama kejadiannya juga saya masih paham gitu. Nah menurut orang tua tuh karena orang meninggal tabrakan kan darahnya masih ngalir itu jenazah itu korban kecelakaan. Iya gitu tabrakan kan masih ngalir tuh darahnya tuh, mungkin netes di pohon apa gitu sampai dasarnya ada bekas-bekas darahnya dia tuh. Nah lubang makam jadi, orang sudah selesai sholat dimakamin lah seperti biasa gitu kan. Yang horornya tuh pas malam dimulai dari jam 10 sampai jam 2 pagi itu suara dari pohon itu suara orang nangis yang kayak sedih banget gitu. Sampai kita nih satu keluarga tuh satu deret rumah itu kan ada beberapa keluarga tuh sampai ngungsi selama 1 minggu lah gitu, sampai akhirnya kita capek. Terus ada orang yang nyaranin dipaku pohonnya. Nah dipaku, tapi pakunya itu dibacain apalah sih nggak ngerti lah waktu itu Mbak. Dibacain lah ada doanya. Pokoknya ada doa-doanya gitulah, didoa-doain, dipantek. Ya alhamdulillah sih gitu kan, besokannya udah
nggak ada lagi Udah yang hilang. nangis gitu kan. Nih Mas, kalau di tempat TPU, di tempat kerjanya Mas sendiri TPU ini, ada nggak tempat yang bener-bener horor banget, serem banget, yang bener-bener udah banyak banget orang yang keganggu di situ? Kalau untuk orang lain sih Mbak ya, kalau dengar kabar, tapi saya belum pernah ngalamin gitu. Tapi orang-orang katanya sih udah pernah gitu kan. Itu di kantornya. Nah, di kantornya itu pernah ada tukang ojek dulu. Di awal dari tukang ojek, dia apa sih namanya, lewat, terus ada orang mau ngojek gitu kan ke depan gitu. Kalau menurut tukang ojek itu ya orang biasa gitu, perempuan gitu, masih muda, ngojek baru sampai mana udah hilang gitu. Itu pun kejadiannya bukan sekali 2 kali gitu, sering gitu. Terus pernah ada nih Mbak, dulu kan di tempat saya kerja itu, yang di TPU itu belum dipugar nih ataupun dipagar nih buat pembatas gitu kan antara jalan sama TPU biar nggak terlalu ini ya. Kan ada pemborong-pemborong tuh yang ngerjain itu pagar ya gitu. Nah, di hari pertama sama hari kedua sih memang biasa gitu, mereka pada tidur, pada apa. Nah, dimulai dari hari ketiga nih Mbak, itu dari jam 11 sih, dari jam 11 tuh kalau udah mulai sepi gitu ya, diawalin kayak orang ketawa gitu, terus ada yang lihat perempuan berdiri yang berbentuknya serem gitu kan. Bahkan yang paling parah tuh sampai pekerja-pekerja situ tuh tidurnya di depan rumah saya Mbak gitu, karena menurut penuturan dia nih, itu dia lagi tidur, kakinya ditarik, kakinya ditarik, dimain-mainin gitu kan. Pas dia bangun, dia ngeliat ya itu kuntilanak yang beberapa temennya lihat gitu, sampai dia teriak-teriak tuh. Akhirnya dia ngungsi lah ke rumah saya gitu. Itu yang paling ekstrim banget ya Mas? Itu yang paling ekstrim gitu kan. Karena ngeganggu banget ya. Itu bener-bener nampakin, bukannya kasarnya bukannya 1-2 orang yang lihat gitu ya. Bahkan kalau pekerja yang proyek gitu kan pasti kan lebih dari 5 ataupun 10 gitu ya. Itu dilatin semuanya. Dan rata-rata melihat sosok yang sama? Sama yang tukang ojek juga sama? Iya. Sosok gitu. ini, berarti sosok ini cukup kuat ya di situ ya? Bisa dibilang seperti itu gitu kan. Itu pun kalau menurut orang sih dari ba'da maghrib tuh memang dia udah mulai muncul kalau kata orang. Tapi kalau saya memang nggak tahu gitu dan nggak pernah ngalamin di situ. Memang kantor itu kosong atau gimana Mas? Kantor diisi seperti biasa. Dari pagi ada administrasinya gitu kan sampai sore. Nanti kalau udah sore udah tutup gitu aja. Orang kantor sendiri nggak pernah ngerasa saat waktu siang ya, apalagi kan maksudnya itu kan TPU ya, pasti kondisinya kalau lagi tidak ada pemakaman sepi kan? Sepi, tapi alhamdulillah sih kalau untuk pagi sampai sore ya nggak pernah ada kejadian apa-apa. Termasuk Mas sendiri atau teman Mas juga kalau lagi jaga? Kalau untuk siang nggak ada, tapi kalau malam saya pernah kan jaga malam di sana gitu kan. Kayak contoh Mbak ngabarin istri nih misalkan ya. Saya lah gitu ngabarin istri lagi video call, tuh orang lewat di belakang gitu. Oh itu pernah Ataupun suara bayi nangis di atas plafon gitu. Itu teman saya yang ngalamin, sama-sama satu kerjaan gitu. Jadi berarti memang sering banget sosok ini mengganggu. Iya betul. Walaupun mungkin kalau untuk orang yang sering lewat nggak se-ekstrim yang di kantor. Maksudnya yang kayak pemborong kan orang baru ya. Iya. Kalau Mas kan emang udah lama di situ, dia nggak terlalu ekstrim mengganggunya. Mungkin Iya kalau saya ya, kayak udah dikenal gitu ya si sosoknya. Mungkin itu. Kalau kata yang penghuni situ kenal ya nggak usah kali mungkin gitu kan. Kalau saya kan memang ini. Kalau pemborong kan dia baru siapa baru. Nih? Apa segala macam. Oh ya sama di situ kalau yang saya tahu gitu kan, dia nggak suka kotor. Jadi kalau misalkan setiap kotor itu dia pasti entah nampakin, entah dia mengganggu seperti itu Mbak. Oh karena dia keganggunya dalam hal ya mungkin kita nggak tahu ya saat itu mereka
mengotori kah atau berisik kah? Iya. Karena kan gitu. kondisi kalau kantor kan biasanya jam segitu sepi. Mungkin nggak. Tiba-tiba ada orang, kita nggak Iya. tahu dia ketawa-tawa berlebihan atau apa. Karena dulu pernah gini Mbak, yang waktu saya jaga kuburan tuh kan agak hujan, kita pada masuk ke kantor. Nah, pada berisik tuh Mbak, itu pintu dibanting keluar gitu. Nah kita karena kita yang sering gali di situ ya kita biasa aja, udah siapa tuh gitu doang. Karena itulah Mas tahu kalau dia tuh emang nggak suka berisik, nggak suka Iya, nggak suka kotor. berisik, nggak suka kotor. Kalau saya memang belum ke itu kantor dan udah digebrak duluan pas saya datang. Oh, kenapa rame-rame? Itu tadi pintu digebrak. Mas boleh deskripsikan nggak sosok yang ada di kantor itu apa? Karena kan bener-bener sangat ngeganggu ya. Bukan satu orang doang, itu udah sampai Mas sendiri aja digebrakin pintu. Oh, teman-teman saya Iya, itu. Kalau menurut orang-orang yang pernah ngelihat ya, kalau saya memang alhamdulillahnya jangan sampai ngelihat gitu kan. Kalau menurut orang-orang yang pernah ngelihat bukan 1-2 gitu. Itu ya kuntilanak, terus ada anak kecilnya juga gitu. Kuntilanaknya berdarah atau biasa aja? Dia menurut penuturan orang yang pernah ngeliat tuh ya dia punya muka pucat, rambutnya kayak kotor kumel gitu menurut orang-orang gitu. Kalau saya kan alhamdulillah memang jangan sampai lah ngelihat kayak gitu kan. Kalau anak kecil? Kalau anak kecil ya katanya sih laki, anak kecil laki gitu, kecil pendek gitu kan. Suka lari-lari main. Lari-lari, cuman dia nggak sampai masuk ke ruangan ini, cuma di dalam ruangan, cuman nggak sampai masuk satu ruangan, kan ada beberapa ruangan tuh, gitu. Cuman dari kamar mandi sampai depan, kamar mandi sampai depan gitu. Cuman ada tempat khususnya dia Iya. bolak-balik aja ya. Bolak-balik aja gitu kan. Cuma kan dari saya pribadi atau sobat milenial nih, pasti kan ada yang pernah dengar ya, kalau katanya orang meninggal, orang tersebut masih gadis atau masih perawan, nah kuburannya itu harus dijaga. Kalau itu kan kebudayaan ya Mbak ya. Jadi setiap daerah itu punya kebudayaan masing-masing. Tapi memang ada satu daerah yang punya kepercayaan seperti itu. Kalau menurut mereka sih takut kain kafannya ataupun tali pocongnya diambil gitu kan. Kalau misalkan jagain tuh ya horornya tuh tergantung sama si almarhum gitu. Maksudnya balik lagi ke almarhum? Iya, contoh Gimana? misalkan nggak tambah kan perawan ya. Perawan itu cuma status perawan atau bener perawan thinking. Tanda-tandanya itu ya kalau misalkan Mbak lagi jagain tuh ya banyak gangguan ya Mbak. Ya boleh diceritakan nggak? Kayak contoh entah itu suara orang ketawa ataupun Mbak. Itu dari hari pertama apa? Dari hari pertama Apa itu udah pas dikuburin udah mulai nih? enggak, dari hari pertama juga pertama kali dijagain tuh kita udah dari ini tuh udah nggak enak aja bawaannya gitu kan, entah ada suara orang ketawa, orang nangis, bahkan dia bisa nampakin atau dideketin kita gitu. Mas pernah ngalamin? Iya, karena sih beberapa kali tuh jagain makam perawan gitu kan. Boleh diceritain nggak menampakinnya tuh gimana Mas? Yang saya bilang di awal tuh, yang saya pertama kali ngelihat kuntilanak, nah itu dia. Itu lagi menjaga makam perawan. Jadi itu walaupun udah modern kayak gini, masih banyak yang ngilmu-ilmu gitu Mbak, kasarnya orang-orang yang manfaatin kayak gitu buat mungkin ilmu hitam kali ya gitu. Makanya pihak dari keluarga tuh biasanya minta tolong sama entah penggali kubur ataupun siapa buat jagain makam keluarganya gitu. Oh jadi saya bisa nyimpulin ya Mas ya, sosok-sosok itu, sosok yang terlihat ini yang kayak kuntilanak yang datang ke Mas itu sebenarnya tuh dari yang ya, ilmu itu ya, bisa dibilang ya. Kalau yang saya pikirin sih gitu. Jadi gimana caranya ngusir yang jagain makam perawan ini? Iya, gitu. dengan cara mengirim sosok-sosok jin-jin yang gitu. akhirnya biar
yang jaga nih, manusia-manusia yang jaga keganggu, akhirnya pergi, dan dia dengan mudahnya untuk ngambil. Iya, kalau pemikiran saya seperti itu. Jadi dia yang jagain makam sudah kabur, dia bisa ngambil itu Dengan mudah. Betul, apa yang diperluin dari si jenazah tersebut. Iya, diperlukan gitu. dan dipakai ke hal-hal yang Negatif biasanya. di situ. Oke, berarti ada ya yang kayak gitu, dan Mas ngalamin ya. Ada. Dan itu fakta ternyata. Tapi kalau yang hanya status gitu, ya biasa aja, nggak ada apa-apaan gitu. Dari awal juga nggak ada rasa serem, nggak ada. Nggak ada apa-apa. Gitu. Nah, begitu Sobat Milenial, pengalaman dari Mas Andi. Wow, banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil. Apalagi tadi ya, pemakaman yang tadi ada pesan juga dari Mas Andi sendiri, kalau kita tidak boleh menilai orang dari covernya. Amal perbuatan orang itu masing-masing. Mau itu dia ilmu agamanya lebih banyak, kita tuh nggak pernah tahu di alam kuburnya dia akan seperti apa. Nah, gitu Sobat Milenial. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, biar kalian semua tahu updatean video terbaru dari kita. Nah, Sobat Milenial, kalau ada yang mau jadi narasumber atau mempunyai pengalaman horor, bisa menghubungi kita melalui Instagram kita di Cerita Horor Milenial, atau menghubungi nomor di bio Instagram kita. Terima kasih banyak Mas atas pengalamannya. Sama-sama, Mbak. Bisa undur diri, dan Mas Andi juga undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam Sobat Milenial.